Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markisah dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Yoyok, seorang pemuda pemberani asal desa kecil di Jawa Tengah, memutuskan untuk menjelajahi hutan larangan yang selama ini dibicarakan dengan penuh rasa takut oleh penduduk desa karena sering terdengar suara-suara aneh pada malam hari. Dengan bekal seadanya dan tekad yang kuat, Yoyok memasuki hutan yang rimbun, di mana dedaunan hijau lebat dan pepohonan besar menutupi langit, menciptakan suasana yang misterius dan menantang. Saat berjalan lebih jauh, ia tiba di sebuah clearing di mana puluhan patung wanita humanoid terbuat dari batu vulkanik berdiri bergerombol. Tubuh mereka tampak menyatu dengan akar pohon yang menjulang ke atas. Lihatlah, Yoyok, bisik seorang suara samar dari balik pepohonan, membuat Yoyok menoleh namun tidak melihat siapapun di sana. Terpesona oleh keunikan patung-patung tersebut, Yoyok mendekati salah satu dari mereka, memperhatikan lumut yang menutupi sebagian tubuh dan akar yang bengkok mengelilingi pangkal patung. Saat ia menyentuh salah satu patung, akar-akar di sekitarnya mulai bergerak perlahan, seolah-olah patung itu hidup dan merespons sentuhannya dengan cara yang aneh dan mengerikan. Yoyok terkejut dan menarik tangannya, namun rasa penasarannya mendorongnya untuk terus mengeksplorasi lebih dalam, meninggalkan bekas langkah yang menapaki tanah hutan yang lembab dan gelap. Apa yang kau cari di sini, Yoyok? Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan berasal dari salah satu patung yang kini tampak sedikit lebih dekat. Dengan hati berdebar, Yoyok menjawab, aku hanya ingin mengetahui rahasia di balik patung-patung ini, siapa kalian sebenarnya? Sebelum Yoyok sempat melanjutkan pertanyaannya, suara itu menghilang, meninggalkan Yoyok dalam keheningan yang mencekam sambil menatap patung-patung yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Malam mulai turun saat Yoyok memutuskan untuk beristirahat di dekat clearing. Namun ketenangan hutan terganggu oleh bisikan lembut yang berasal dari patung-patung di sekitarnya. Mengapa kau datang, Yoyok? Tanya salah satu patung dengan suara yang menggema di antara pepohonan, membuat Yoyok terjaga dari tidurnya yang singkat. Merasa campuran antara takut dan penasaran, Yoyok mengulurkan tangan untuk menyentuh patung tersebut, berharap bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Namun, begitu kulitnya menyentuh permukaan batu, tubuh patung tersebut mulai bersinar dengan cahaya lembut, dan suara mereka menjadi lebih jelas dan harmonis. Kami adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di sini karena pelanggaran terhadap alam dan keimanan kami, ujar patung lain, sementara patung-patung lainnya mengangguk setuju. Yoyok terkejut dan bertanya, bagaimana kalian bisa terperangkap di sini? Apa yang harus aku lakukan untuk membantu? Salah satu patung menjawab dengan tenang, hanya dengan iman dan doa, kau dapat membantu kami melepaskan diri dari kutukan ini. Namun, perjalananmu tidak akan mudah. Mendengar hal tersebut, Yoyok merasa tanggung jawab besar menimpanya dan bertekad untuk mencari cara agar bisa membantu para patung tersebut. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan. Tolong berikan aku petunjuk tentang apa yang harus kulakukan, pinta Yoyok dengan suara yang penuh tekad. Patung-patung itu mulai bergerak perlahan, membentuk lingkaran di sekeliling Yoyok, seolah-olah memberikan perlindungan dan memberikan keyakinan bahwa ia tidak sendirian dalam misinya. Keesokan paginya, Yoyok bangun dengan perasaan aneh, seolah-olah malam sebelumnya bukan hanya mimpi, tetapi pengalaman nyata yang harus ia hadapi. Ia memutuskan untuk kembali ke hutan dengan membawa peralatan sederhana dan kitab doa yang ia temukan di rumahnya, berharap dapat memahami lebih lanjut tentang kutukan yang menimpa para patung. Saat memasuki kembali hutan, Yoyok merasakan aura magis yang mengelilingi area tersebut, membuat udara terasa lebih tebal dan suara-suara hutan terdengar lebih hidup. Di tengah perjalanan, Yoyok mendengar bisikan nama-nama yang terdengar familiar, termasuk nama nenek buyutnya, yang dulu pernah hilang dalam hutan ini puluhan tahun lalu. Nenek buyut, apakah itu benar? Tanya Yoyok lirih, matanya terpaku pada sekelompok patung yang tampak seperti memandangnya dengan penuh haru. Salah satu patung menjawab, ya, Yoyok, nenek buyutmu adalah salah satu dari kami yang terperangkap di sini karena kesalahan nenek moyang kita. Yoyok merasa hati dan pikirannya terombang-ambing oleh informasi baru ini, menyadari bahwa misi yang dihadapinya memiliki akar sejarah yang dalam dan pribadi. Apa yang bisa aku lakukan untuk mengubah nasib kami?
Tanya Yoyok dengan suara bergetar, mencoba menahan emosi yang mulai menguasainya. Patung tersebut menjelaskan bahwa untuk mematahkan kutukan, Yoyok harus menemukan dan membaca doa-doa perlindungan yang ditulis dalam huruf Arab kuno di batu berukir yang tersembunyi di dalam hutan. Dengan tekad yang semakin kuat, Yoyok melanjutkan perjalanannya lebih dalam ke hutan, berharap menemukan batu berukir tersebut dan membawa kedamaian bagi para patung yang terperangkap. Saat Yoyok semakin dalam menjelajahi hutan, ia menemukan bahwa akar-akar pohon di sekitar clearing semakin tebal dan rumit, membentuk jalan yang hampir tak terlihat menuju pusat hutan yang lebih gelap. Dengan hati-hati, ia mengikuti jalan yang dibuat oleh akar-akar tersebut, yang tampak seolah-olah membimbingnya menuju tujuan yang belum diketahui. Tiba-tiba, akar-akar di sekelilingnya mulai bergerak dengan kecepatan yang tidak biasa, membuat Yoyok harus berlari untuk menghindar agar tidak terjerat dan terhenti dalam perjalanan. Hati-hati, Yoyok, akar-akar ini bukan sekadar tanaman biasa, mereka memiliki kehidupan dan tujuan sendiri. Peringatan salah satu patung yang masih terdengar suaranya di dalam pikirannya. Setelah berjuang melewati rintangan akar yang bergerak, Yoyok akhirnya tiba di sebuah batu besar yang terukir dengan doa-doa dalam huruf Arab kuno, bersinar dengan cahaya yang lembut di bawah sinar matahari yang tembus. Dengan tangan gemetar, ia mulai membaca doa-doa tersebut, mencoba memahami setiap kata dan maknanya, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti bahasa Arab. Tiba-tiba, suara azan menggema dari dalam hutan, membuat Yoyok berhenti membaca dan melihat sekelilingnya dengan waspada. Patung-patung di sekitarnya berhenti bergerak, memberikan Yoyok kesempatan untuk mengamati lingkungan sekitarnya dengan lebih tenang dan mencari petunjuk lebih lanjut. Doa ini adalah kunci untuk membuka pintu kebebasan bagi kami, pikir Yoyok, menyadari bahwa ia harus melanjutkan misinya dengan penuh keyakinan dan ketekunan. Dengan semangat baru, Yoyok menyimpan kitab doa dan memutuskan untuk mencari lebih banyak petunjuk tentang bagaimana cara mematahkan kutukan yang menimpa para patung tersebut. Yoyok melanjutkan penjelajahannya di dalam hutan, membawa kitab doa tua yang ia temukan di masjid kuno, berharap dapat menemukan lebih banyak informasi yang dapat membantunya memahami kutukan yang menimpa para patung. Di tengah perjalanan, ia menemukan batu berukir lain yang tersembunyi di balik semak belukar, di mana ia mulai membaca doa yang tertulis di sana dengan penuh konsentrasi. Saat ia melafalkan doa tersebut, suara azan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan menggetarkan udara di sekitarnya, membuat Yoyok merasa ada kekuatan supranatural yang sedang bekerja. Azan ini adalah panggilan untuk memulai ritual perlindungan, pikir Yoyok, menyadari bahwa ia harus segera melaksanakan langkah selanjutnya dalam misinya. Patung-patung yang sebelumnya diam kini mulai bergerak lebih cepat, membentuk lingkaran yang lebih rapat di sekitar Yoyok, seolah-olah memberikan dukungan dan bimbingan. Kau hampir sampai, Yoyok, teruslah maju dan jangan pernah ragu dengan imanmu, kata salah satu patung, memberikan semangat dan keyakinan kepada Yoyok untuk melanjutkan. Yoyok merasa beban tanggung jawabnya semakin berat, namun ia tetap tegar dan fokus pada tujuan akhirnya untuk membebaskan para patung dari kutukan yang mengikat mereka. Di tengah hutan yang semakin gelap dan penuh misteri, Yoyok menemukan sebuah jalan setapak yang tersembunyi di antara akar-akar pohon, mengarah ke sebuah area yang tampak lebih tenang dan damai. Ini mungkin tempat yang tepat untuk melanjutkan pencarianku, pikir Yoyok, memutuskan untuk beristirahat sejenak dan mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya. Dengan hati yang penuh harapan dan tekad yang kuat, Yoyok melanjutkan perjalanannya, yakin bahwa setiap langkah yang diambilnya akan membawanya lebih dekat ke kebebasan bagi para patung yang terperangkap di hutan ini. Setelah berjam-jam berjalan menyusuri jalan setapak yang tersembunyi, Yoyok akhirnya tiba di sebuah area yang terlihat berbeda, di mana runtuhan sebuah desa kuno terbengkalai tersebar di antara dedaunan dan akar-akar pohon yang menutupi bangunan-bangunannya. Ini pasti desa yang dimaksud oleh para patung. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang sejarah tempat ini, pikir Yoyok sambil menelusuri sisa-sisa rumah dan bangunan yang masih berdiri kokoh meskipun usianya sudah sangat tua. Di tengah reruntuhan, Yoyok menemukan sebuah masjid kecil yang masih utuh, dengan pintu dan jendela yang tertutup rapat oleh lumut dan akar pohon yang menjulang tinggi. Masjid ini tampaknya adalah pusat kehidupan desa dahulu. Mungkin di sini aku akan menemukan petunjuk lebih lanjut tentang kutukan yang menimpa para patung, ujar Yoyok sambil mendekati masjid dengan hati-hati. Ketika ia memasuki masjid, Yoyok melihat lampu minyak yang masih menyala di altar, memberikan cahaya redup yang menerangi ruangan dan menambah suasana misterius. Di dalam masjid, ia menemukan sebuah meja kecil dengan kitab tua yang tergeletak di atasnya, seolah-olah menunggu untuk ditemukan oleh seseorang yang memiliki niat baik. Ini mungkin kitab yang bisa membantuku memahami lebih dalam tentang kutukan ini,
pikir Yoyok sambil membuka kitab tersebut dan mulai membaca isi doanya dengan seksama. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan bacaan, suara azan kembali terdengar. Kali ini diikuti oleh bisikan halus yang mengarahkan Yoyok untuk melanjutkan pencariannya di tempat yang lebih tersembunyi. Aku harus menemukan semua kitab doa ini agar bisa mematahkan kutukan yang mengikat para patung. Tekad Yoyok, menyadari bahwa misinya belum selesai dan masih banyak tantangan yang harus dihadapinya. Dengan membawa kitab tua tersebut, Yoyok meninggalkan masjid kuno dan melanjutkan penjelajahannya, berharap dapat menemukan lebih banyak petunjuk yang akan membantunya menyelesaikan tugas suci ini. Yoyok melanjutkan penelusurannya di dalam hutan, membawa kitab doa tua yang ia temukan di masjid kuno, berharap dapat menemukan lebih banyak informasi yang dapat membantunya memahami kutukan yang menimpa para patung. Saat ia berjalan lebih jauh, ia menemukan sebuah gua tersembunyi di balik semak belukar, yang tampak seperti tempat yang sempurna untuk menyimpan kitab doa yang sangat berharga. Dengan hati-hati, Yoyok memasuki gua tersebut, merasakan udara yang dingin dan lembab menyambutnya, sambil menjaga kitab doa tetap aman di dalam ranselnya. Di dalam gua, ia menemukan dinding yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran ayat suci dalam huruf Arab, yang tampak seperti petunjuk tersembunyi untuk mematahkan kutukan tersebut. Kitab ini harusnya berisi doa-doa perlindungan yang kuat. Aku harus memastikan bahwa semua ayatnya terpenuhi dengan benar, pikir Yoyok sambil memeriksa setiap halaman kitab dengan cermat. Namun, saat ia hendak melanjutkan pembacaannya, tiba-tiba gemuruh suara terdengar dari dalam gua, membuat Yoyok merasa terancam dan segera mencari tempat berlindung. Hati-hati, Yoyok, ada kekuatan jahat yang tidak ingin kau berhasil dalam misimu, bisik salah satu patung dalam pikirannya, memberinya peringatan akan bahaya yang sedang mendekat. Yoyok bergegas keluar dari gua, meninggalkan kitab doa di tempat yang aman, sambil mencoba mengingat setiap informasi yang telah ia pelajari sejauh ini. Aku harus lebih berhati-hati dan memastikan bahwa aku memiliki semua yang diperlukan sebelum melanjutkan, gumam Yoyok, menyadari bahwa perjalanan ini jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang tidak padam, Yoyok melanjutkan perjalanannya, bertekad untuk menemukan semua doa yang diperlukan agar dapat membebaskan para patung dari kutukan yang mengikat mereka. Yoyok melanjutkan penjelajahannya dengan kitab doa tua di tangan, bertekad untuk menemukan semua petunjuk yang diperlukan untuk mematahkan kutukan yang menimpa para patung di hutan ini. Saat ia menyusuri jalan setapak yang semakin sempit, ia tiba di sebuah area di mana akar-akar pohon tumbuh sangat rapat dan membentuk labirin alami yang membuatnya sulit untuk menemukan jalan keluar. Kutukan ini terjadi karena hutan ini tidak dihormati dan dihancurkan oleh tangan manusia yang serakah, terlintas dalam pikirannya saat ia membaca lebih dalam kitab doa tersebut. Yoyok menyadari bahwa kutukan ini adalah akibat dari tindakan nenek moyangnya yang membakar hutan untuk membuka lahan pertanian, tanpa memperhatikan keseimbangan alam dan keimanan mereka. Aku harus memperbaiki kesalahan ini dengan mengembalikan keharmonisan antara manusia dan alam, pikir Yoyok, merasa bahwa tugasnya bukan hanya untuk membebaskan para patung, tetapi juga untuk menjaga lingkungan sekitar. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah altar batu yang dipenuhi dengan simbol-simbol kuno dan ditutupi oleh lumut, yang tampak seperti tempat yang tepat untuk melaksanakan ritual pemurnian. Aku harus membaca doa-doa ini dengan sepenuh hati dan keyakinan agar kutukan dapat terangkat dan para patung dapat bebas. Tekad Yoyok sambil mempersiapkan diri untuk melaksanakan ritual tersebut. Namun, saat ia mulai melafalkan doa, angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat cahaya di sekitarnya bergetar dan menciptakan bayangan yang menakutkan di dinding gua. Jin penjaga hutan tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kau harus membuktikan bahwa kau benar-benar tulus dalam misimu, bisik salah satu patung, memberikan tantangan terakhir kepada Yoyok. Dengan keberanian yang kuat dan iman yang kokoh, Yoyok melanjutkan membaca doa-doa tersebut, berharap bahwa usahanya akan berhasil membebaskan para patung dari kutukan yang mengikat mereka selama ini. Saat Yoyok melafalkan doa-doa perlindungan di altar batu, suara azan kembali terdengar dengan keras, menggema di seluruh hutan dan membuat angin bertiup lebih kencang dari sebelumnya. Tiba-tiba, sekelompok patung mulai bergerak lebih cepat, membentuk lingkaran yang lebih rapat di sekitar Yoyok, seolah-olah memberikan perlindungan dan bimbingan dalam ritual yang sedang berlangsung. Aku harus terus membaca doa ini dengan penuh keyakinan. Jangan biarkan ketakutan menguasai dirimu, pikir Yoyok, berusaha menjaga fokus meski badai angin dan suara azan membuatnya hampir kehilangan konsentrasi. Dalam kekacauan itu, muncul seorang pria tua berjubah putih dengan tasbih besar di tangannya, yang memperkenalkan dirinya sebagai penjaga hutan misterius yang telah menunggu kedatangannya. Yoyok,
Kau telah menunjukkan keberanian dan iman yang luar biasa. Aku di sini untuk membantumu menyelesaikan tugas suci ini, kata penjaga hutan dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Yoyok merasa lega dan berterima kasih. Terima kasih telah datang. Aku membutuhkan semua bantuan yang bisa kuberikan untuk membebaskan para patung ini. Penjaga hutan mengangguk. Aku akan memberikan kunci rahasia yang diperlukan untuk mematahkan kutukan. Tapi ingat, kau harus melaksanakan ritual ini di tengah malam pada waktu yang tepat. Dengan tangan gemetar, penjaga hutan memberikan sebuah gulungan kecil yang berisi petunjuk rinci tentang cara melaksanakan ritual tersebut dengan benar. Jangan pernah ragu dengan imanmu, Yoyok. Tuhan selalu bersama mereka yang tulus hati dalam menjalankan kebenaran. Pesan penjaga hutan sebelum menghilang ke dalam kabut yang tiba-tiba menyelimuti hutan. Yoyok berdiri sendirian di tengah lingkaran patung yang bergerak cepat, memegang gulungan rahasia tersebut dengan keyakinan bahwa ia berada di jalur yang benar untuk menyelamatkan para patung dan hutan ini. Pada malam berikutnya, Yoyok kembali ke clearing tempat ia pertama kali menemukan para patung, membawa kitab doa tua, gulungan rahasia, lilin, dan sajadah sebagai persiapan untuk melaksanakan ritual yang diberikan oleh penjaga hutan. Dengan hati yang penuh ketegangan dan keyakinan, ia menyalakan lilin di tengah lingkaran patung, menciptakan cahaya redup yang menerangi wajah-wajah tanpa ekspresi di sekitarnya. Aku siap melaksanakan tugas ini. Semoga doa-doa ini dapat membebaskan kalian dari kutukan yang menahan, ujar Yoyok dengan suara yang mantap namun penuh haru. Ia membuka kitab doa dan gulungan rahasia, mulai membaca doa perlindungan dengan suara yang jelas dan penuh penghayatan, sambil berdiri di tengah lingkaran patung yang kini tampak lebih hidup dan responsif. Saat doa dilafalkan, angin mulai bertiup lebih tenang, dan suara azan terdengar kembali, kali ini dengan ritme yang lebih harmonis dan menenangkan suasana di sekitarnya. Patung-patung tersebut mulai bersinar dengan cahaya yang lembut, dan akar-akar pohon yang menjulang tinggi mulai bergetar perlahan, seolah-olah merespons doa yang dibacakan oleh Yoyok. Semoga Allah menerima usaha kita dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di sini, pikir Yoyok sambil terus membaca doa dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti clearing, membuat Yoyok menutup matanya sejenak, merasakan kekuatan supranatural yang mengalir melalui dirinya dan seluruh hutan. Setelah beberapa saat, cahaya itu mulai meredup, dan Yoyok membuka matanya untuk melihat perubahan di sekelilingnya, di mana patung-patung tersebut tampak lebih tenang dan damai. Dengan hati yang lega namun tetap waspada, Yoyok menyadari bahwa ritualnya telah mencapai tahap penting, namun masih ada tugas yang harus diselesaikan untuk sepenuhnya mematahkan kutukan dan menyelamatkan para patung. Dengan tekad yang semakin kuat, Yoyok mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian malam yang telah dijanjikan oleh penjaga hutan, membawa semua peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan ritual yang lebih mendalam. Pada malam ke-30, Yoyok kembali ke clearing dengan hati yang penuh harapan dan kekuatan iman yang tak tergoyahkan, siap untuk menyelesaikan tugas suci yang telah ia mulai. Ia menyalakan lilin dan menyebarkan sajadah di tengah lingkaran patung, memastikan setiap elemen ritual berada di tempat yang tepat untuk mendukung proses pemurnian. Dengan izin Allah, aku akan melanjutkan doa ini hingga kutukan dapat sepenuhnya terangkat dan kalian semua bebas, ujar Yoyok sambil memulai doa perlindungan yang lebih kuat dan mendalam. Saat ia melafalkan doa, suara-suara misterius dan angin kencang mulai berhembus lagi, menciptakan suasana yang semakin mencekam dan menantang keberaniannya. Jin-jin penjaga hutan muncul dalam bentuk bayangan besar, menghalangi jalan Yoyok dan mencoba menggoyahkan keberaniannya dengan bisikan-bisikan menakutkan. Apakah kau benar-benar yakin akan mampu mengalahkan kami? Inilah ujian terakhir untuk imanimu. Suara bayangan itu bergema, menantang Yoyok untuk tetap teguh dalam imannya. Yoyok menutup matanya sejenak, mengingat kembali semua doa dan ajaran agama yang telah membimbingnya sejauh ini, lalu membuka mata dengan semangat yang membara. Dengan suara yang kuat dan penuh keyakinan, ia melanjutkan membaca doa, menolak untuk membiarkan ketakutan menguasai dirinya dan terus memfokuskan energi spiritualnya pada ritual. Seiring doa semakin dalam dan penuh kekuatan, jin-jin tersebut mulai melemah, berubah menjadi asap tipis yang perlahan menghilang ke langit, meninggalkan Yoyok dengan rasa lega dan harapan bahwa kutukan akan segera terangkat. Setelah doa perlindungan yang mendalam, Yoyok merasa ada perubahan di sekelilingnya, namun tiba-tiba suara-suara misterius kembali terdengar, kali ini dengan nada yang lebih marah dan penuh kekuatan. Angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan dan ranting bergoyang-goyang, sementara bayangan jin yang tersisa mencoba untuk mempertahankan kekuasaan mereka atas hutan tersebut. Kau mungkin telah melemahkan kami, tetapi kekuatan kami tidak akan sepenuhnya hilang begitu saja, suara jin itu berbisik,
menciptakan kegelisahan dalam hati Yoyok. Yoyok menatap ke sekeliling, melihat bayangan jin yang masih menatapnya dengan penuh kemarahan, namun ia tetap tenang dan melanjutkan doanya tanpa rasa takut. Dengan izin Allah, aku memohon agar kalian melepaskan diri dari kutukan ini dan menemukan kedamaian abadi, ujar Yoyok dengan suara yang mantap, menegaskan imannya dalam menghadapi cobaan ini. Jin-jin tersebut mulai mengerut dan mengecil, suara mereka semakin pelan dan akhirnya menghilang, meninggalkan Yoyok dalam keheningan yang mendalam. Akankah kutukan ini benar-benar terangkat? Tanya Yoyok pada dirinya sendiri, sambil menunggu jawaban yang diharapkan dari doa yang telah ia laksanakan. Tak lama kemudian, para patung yang sebelumnya tampak tenang mulai mengeluarkan suara tangisan yang halus, menunjukkan bahwa perubahan sudah mulai terjadi. Yoyok merasakan energi positif mengalir di sekitarnya, memberikan keyakinan bahwa usahanya tidak sia-sia dan kutukan mulai melepuh perlahan. Dengan perasaan lega namun tetap waspada, Yoyok menyadari bahwa ia telah berhasil melewati ujian terakhir dan kini tinggal menunggu hasil akhir dari doanya yang tulus dan penuh iman. Seiring waktu berlalu, Yoyok terus melaksanakan doa-doa perlindungan setiap malam, menjaga ritualnya dengan penuh konsistensi dan keyakinan bahwa imannya akan membawa perubahan yang diharapkan. Namun, suatu malam, ketika Yoyok sedang melafalkan doa di tengah clearing, suara-suara jin kembali terdengar dengan keras, kali ini lebih kuat dan menandakan bahwa kutukan belum sepenuhnya terangkat. Kami tidak akan membiarkanmu berhasil begitu saja. Kekuatan kami masih kuat, dan kami akan terus melawan, ujar suara jin dengan nada yang penuh kebencian, menciptakan rasa frustasi dalam diri Yoyok. Meskipun menghadapi perlawanan yang semakin keras, Yoyok tetap teguh dalam imannya, tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh suara-suara jahat yang mencoba menggoyahkan tekadnya. Aku percaya pada kekuatan Allah yang lebih besar. Aku tidak akan menyerah sampai semua kutukan ini benar-benar terangkat, ujar Yoyok dengan suara yang penuh keyakinan, melanjutkan doa-doanya tanpa ragu. Dalam keheningan yang menegangkan, Yoyok merasakan keberadaan para patung yang mulai bersinar lebih terang, memberikan dukungan spiritual yang membantunya melawan kekuatan jahat yang mencoba menghentikannya. Teruslah maju, Yoyok, imanmu adalah senjatamu yang paling kuat, pikir Yoyok sambil merasakan energi positif yang mengalir melalui dirinya, memberikan kekuatan tambahan untuk melanjutkan perjuangannya. Suara-suara jin mulai melemah, tidak mampu menandingi kekuatan iman dan doa yang tulus dari Yoyok, sehingga mereka perlahan mulai menghilang dari sekitar hutan. Dengan napas lega, Yoyok menyelesaikan doa terakhirnya, merasakan ketenangan dan kedamaian yang menyelimuti clearing, menandakan bahwa kutukan kini benar-benar terangkat. Yoyok menyadari bahwa perjuangannya telah mencapai titik puncaknya, dan kini saatnya untuk melihat hasil dari usaha keras dan imannya yang tak tergoyahkan selama ini. Setelah melakukan doa terakhir dengan penuh keyakinan, Yoyok melihat perubahan yang signifikan pada para patung di sekitarnya, di mana retakan kecil mulai muncul di permukaan batu mereka, menandakan bahwa kutukan mulai terangkat. Lihat, retakan itu, kutukan kita mulai melepuh. Terima kasih, Yoyok, karena telah mempercayai imanku, ujar salah satu patung dengan suara yang penuh haru dan lega. Yoyok tersenyum lega, aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Semoga kalian semua segera bebas dari kutukan ini. Para patung mulai mengeluarkan suara tangisan yang lembut, sebagai ungkapan rasa terima kasih dan kelegaan atas pembebasan yang segera terjadi. Kami telah menunggu bantuanmu selama bertahun-tahun. Sekarang, kami bisa kembali ke kehidupan normal kami, kata patung lainnya, sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh Yoyok dengan rasa syukur yang mendalam. Yoyok merasakan emosi campur aduk antara bahagia dan lega, menyadari bahwa usahanya telah membawa perubahan besar bagi para patung yang sebelumnya terjebak dalam kutukan. Kini, kalian bebas, hiduplah dengan damai dan jaga keseimbangan alam seperti yang telah diajarkan oleh agama kita, ujar Yoyok dengan penuh harapan, melihat para patung mulai berubah dari batu menjadi manusia yang hidup kembali. Dengan penuh keyakinan, Yoyok menyaksikan para patung yang kini berubah menjadi perempuan-perempuan hidup yang terjatuh ke tanah dalam keadaan lemah namun penuh harapan. Terima kasih, Yoyok, kami akan selalu mengingat kebaikan hatimu dan iman yang telah membebaskan kami, ujar salah satu wanita dengan senyum yang tulus sebelum berjalan menuju arah yang lebih terang. Yoyok berdiri di tengah clearing, merasakan beban yang telah terangkat dari pundaknya dan menyadari bahwa misinya telah berhasil membawa perubahan yang berarti bagi para patung dan hutan ini. Setelah 30 malam doa tanpa henti, Yoyok melihat cahaya terang menyelimuti para patung yang kini telah berubah menjadi perempuan-perempuan hidup, menandakan bahwa kutukan telah sepenuhnya terangkat. Akhirnya, kami bebas. Terima kasih, Yoyok,
atas segala pengorbanan dan kesabaranmu, kata salah satu wanita sambil tersenyum penuh syukur, melepaskan diri dari bentuk batu yang selama ini mengikatnya. Para wanita itu terjatuh ke tanah dalam keadaan lemah namun penuh kebahagiaan, sementara hutan di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang kembali normal dan harmonis. Yoyok merasakan kelegaan yang mendalam, mengetahui bahwa perjuangannya telah membuahkan hasil yang luar biasa dan memberikan kebebasan bagi para patung yang selama ini terperangkap. Kini, kita bisa membangun kembali desa ini dengan lebih baik dan menjaga keseimbangan alam seperti yang telah diajarkan oleh para leluhur kita, ujar salah satu wanita dengan mata yang bersinar penuh harapan. Para wanita itu mulai membantu Yoyok membangun kembali desa kuno yang sebelumnya terkubur oleh lumut dan akar-akar pohon, bekerja sama untuk menciptakan kehidupan baru yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Mari kita jaga hutan ini dengan penuh cinta dan penghormatan, agar kejadian seperti ini tidak pernah terulang kembali, ujar Yoyok, merasa bangga dan bahagia atas hasil kerja keras mereka bersama. Desa kuno yang sebelumnya tampak suram kini mulai menampakkan dirinya dengan pepohonan dan akar yang terangkat, menciptakan pemandangan yang indah dan penuh kehidupan. Dengan bantuanmu, Yoyok, kami bisa kembali hidup dan menjalankan ibadah dengan penuh khusyuk di masjid kecil ini, kata salah satu wanita sambil menatap Yoyok dengan rasa terima kasih yang mendalam. Yoyok tersenyum puas, menyadari bahwa usahanya telah membawa perubahan positif yang tidak hanya membebaskan para patung tetapi juga mengembalikan kehidupan dan keseimbangan di hutan serta desa yang terlupakan. Para wanita yang telah dibebaskan mulai mengungkapkan kisah mereka kepada Yoyok, menceritakan bagaimana mereka dan keturunan mereka terperangkap dalam kutukan akibat kesalahan nenek moyang mereka yang melanggar perjanjian dengan jin penjaga hutan. Kami adalah generasi keturunan manusia yang terjebak dalam kutukan karena tindakan serakah nenek moyang kami yang menghancurkan hutan untuk kepentingan pribadi, ujar salah satu wanita dengan mata yang penuh emosi. Yoyok mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa sejarah desa mereka memiliki akar yang dalam dan penuh pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati ajaran agama. Kami mencoba melawan kutukan ini dengan melafalkan ayat-ayat suci, tetapi tanpa doa dan iman yang kuat, usaha kami tidaklah cukup, tambah wanita lain, menggambarkan perjuangan panjang mereka dalam menghadapi kutukan yang mengikat. Yoyok merasa bersimpati dan terinspirasi oleh kisah mereka, menyadari bahwa misinya tidak hanya untuk membebaskan mereka tetapi juga untuk memperbaiki kesalahan masa lalu yang telah menyebabkan penderitaan selama bertahun-tahun. Aku berjanji akan membantu kalian membangun kembali desa ini dengan cara yang benar dan menghormati alam serta ajaran agama kita, ujar Yoyok dengan suara yang penuh keyakinan dan harapan. Para wanita itu mengangguk setuju. Dengan bantuanmu, Yoyok, kami yakin bahwa desa ini akan kembali makmur dan sejahtera seperti dulu, tanpa mengulangi kesalahan yang telah menghancurkan kita. Yoyok dan para wanita mulai bekerja sama untuk membangun kembali infrastruktur desa, memperbaiki masjid kecil, dan menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang, memastikan bahwa semua tindakan mereka selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keharmonisan alam. Dengan kerja keras dan kerja sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik dan menghindari konflik antara manusia dan alam, kata Yoyok sambil menyemangati para wanita yang sedang bekerja. Kisah para wanita tersebut menjadi inspirasi bagi Yoyok untuk terus menjaga keharmonisan antara manusia dan alam, serta memperkuat imannya dalam menghadapi segala tantangan yang mungkin datang di masa depan. Dengan kerja keras dan kerjasama antara Yoyok dan para wanita yang telah dibebaskan, desa kuno yang sebelumnya terkubur mulai menampakkan diri kembali dengan pepohonan yang tumbuh subur dan akar-akar yang terangkat, menciptakan pemandangan yang indah dan penuh kehidupan. Lihatlah bagaimana hutan ini mulai pulih kembali. Alam selalu menemukan cara untuk bangkit dan tumbuh kembali setelah kehancuran, ujar Yoyok sambil menatap keindahan desa yang mulai terwujud kembali. Para wanita membantu Yoyok membangun kembali rumah-rumah yang rusak, memperbaiki infrastruktur desa, dan menanam kembali tanaman-tanaman yang telah mati, memastikan bahwa desa ini akan kembali menjadi tempat yang layak huni dan makmur. Kita harus menjaga keseimbangan ini dengan penuh tanggung jawab. Hutan ini adalah sumber kehidupan kita, dan kita harus menghargainya, kata salah satu wanita sambil menyiram tanaman yang baru ditanam dengan hati-hati. Yoyok dan para wanita bekerja tanpa lelah, menciptakan suasana yang harmonis dan penuh semangat di desa yang kini mulai hidup kembali, tanpa jejak dari masa lalu yang kelam. Dengan bantuanmu, Yoyok, kami bisa membangun kembali desa ini menjadi tempat yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi generasi yang akan datang, ujar salah satu wanita dengan rasa syukur yang mendalam. Desa yang sebelumnya tampak suram kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan kehidupan, di mana pepohonan hijau dan bunga-bunga mekar menciptakan pemandangan yang menenangkan dan mempesona.
Yoyok merasa bangga dan bahagia melihat hasil kerja keras mereka, menyadari bahwa usahanya telah membawa perubahan yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Kita harus terus bekerja sama dan menjaga keharmonisan ini agar desa kita tetap makmur dan sejahtera, ujar Yoyok sambil mengawasi para wanita yang sedang sibuk membangun kembali infrastruktur desa. Dengan suasana yang damai dan penuh kebahagiaan, Yoyok menyadari bahwa misinya telah berhasil membawa kehidupan baru bagi desa yang terlupakan ini, dan ia merasa puas mengetahui bahwa ia telah melakukan sesuatu yang berarti dan bermanfaat bagi banyak orang. Setelah menyelesaikan tugasnya di desa, Yoyok merasa bahwa ada sesuatu yang masih kurang dan memutuskan untuk kembali ke tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan penjaga hutan misterius tersebut. Dengan membawa tasbih besar yang diberikan oleh penjaga hutan, Yoyok melangkah masuk ke dalam hutan yang kini terlihat lebih tenang dan harmonis, menelusuri jalan setapak yang telah dipulihkan kembali oleh para wanita yang telah dibebaskan. Di tempat penjaga hutan dahulu berdiri, Yoyok menemukan bekas jejak kaki yang menghilang di tanah, menandakan bahwa penjaga tersebut telah pergi namun meninggalkan sesuatu sebagai tanda kehadirannya. Di atas tempat itu, Yoyok menemukan tasbih besar yang bersinar terang di bawah sinar bulan, menandakan bahwa penjaga hutan telah meninggalkan simbol perlindungan dan keberkahan bagi desa dan hutan tersebut. Penjaga hutan, terima kasih atas semua bantuan dan petunjuk yang telah kau berikan. Aku berharap bisa terus menjaga keharmonisan ini sesuai dengan ajaran agama dan keimanan kita, ujar Yoyok sambil menyentuh tasbih dengan penuh rasa syukur. Tiba-tiba, cahaya lembut menyelimuti Yoyok, membuatnya merasa hadirnya kehadiran penjaga hutan yang memberikan restu dan keberkahan untuk tugas yang telah ia selesaikan. Tugasmu telah selesai dengan baik, Yoyok. Teruslah menjaga keharmonisan antara manusia dan alam, serta menyebarkan kebaikan dan iman di sekitarmu. Suara lembut terdengar di dalam pikirannya, menandakan bahwa penjaga hutan memberikan pesan terakhir sebelum menghilang. Yoyok merasa damai dan tenang, menyadari bahwa ia telah menjalankan tugasnya dengan baik dan bahwa keberadaan penjaga hutan terus mengawasi dan melindungi desa serta hutan tersebut. Dengan tasbih yang kini menjadi simbol keberkahan, Yoyok kembali ke desa dengan perasaan lega dan puas, mengetahui bahwa ia telah melakukan sesuatu yang berarti dan mendapatkan restu dari penjaga hutan. Aku akan terus menjaga dan melestarikan desa ini, memastikan bahwa keharmonisan dan keseimbangan alam tetap terjaga untuk generasi yang akan datang. Pikir Yoyok dengan penuh tekad, siap untuk menghadapi masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan. Setelah kembali ke desa dengan tasbih yang bersinar, Yoyok menyadari bahwa tugasnya belum sepenuhnya selesai dan bahwa ia memiliki amanah untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam sesuai dengan ajaran agama. Ia memulai dengan mengajarkan penduduk desa tentang pentingnya menjaga hutan dan lingkungan sekitar, menggunakan pengalaman dan pelajaran yang ia dapatkan selama penjelajahannya sebagai contoh nyata. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu dan memastikan bahwa kita selalu menghormati alam dan menjaga keseimbangan yang telah diberikan kepada kita, ujar Yoyok dalam pertemuan desa, mendapatkan perhatian dan persetujuan dari semua warga. Yoyok juga memperkenalkan doa-doa perlindungan yang telah ia pelajari dan praktikkan selama di hutan, mengajak penduduk desa untuk rutin melafalkan doa sebagai bentuk rasa syukur dan perlindungan dari segala gangguan. Dengan doa dan iman yang kuat, kita bisa menghadapi segala tantangan dan menjaga desa ini tetap aman dan sejahtera. Tambah Yoyok, memberikan motivasi kepada warga untuk terus menjaga iman dan ketakwaan mereka. Penduduk desa mulai mengikuti ajaran Yoyok dengan sepenuh hati, mengadakan sesi doa bersama di masjid kecil yang telah diperbaiki dan terus memelihara hutan yang kini tumbuh subur kembali. Yoyok juga mengorganisir program penghijauan dan konservasi lingkungan, memastikan bahwa desa mereka tidak hanya hidup dalam harmoni dengan alam tetapi juga berkontribusi positif bagi kelestarian lingkungan. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi ini, dan dengan iman serta kerja keras, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang, ujar Yoyok sambil menanam pohon bersama para wanita yang telah dibebaskan. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Yoyok melihat desa mereka berkembang menjadi tempat yang makmur dan harmonis, di mana iman dan penghormatan terhadap alam menjadi dasar kehidupan sehari-hari. Ini adalah amanah yang harus kita jaga dan lestarikan. Semoga Allah selalu memberkati usaha kita dan menjaga kita dari segala bahaya. Doanya mengalir dalam hati Yoyok, menyadari bahwa ia telah menjadi penghubung antara manusia, alam, dan kekuatan ilahi yang melindungi mereka. Desa yang kini hidup kembali dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian, di mana para penghuninya menjalankan ibadah dengan penuh khusyuk dan menjaga lingkungan sekitar dengan baik sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan ajaran agama. Yoyok melihat hasil kerja keras dan doa-doa yang telah dilaksanakan,
merasa bangga dan puas mengetahui bahwa usahanya telah membawa perubahan positif yang signifikan bagi desa dan hutan sekitar. Dengan iman dan doa, kita bisa menghadapi segala tantangan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik, ujar Yoyok kepada para penduduk desa, menginspirasi mereka untuk terus menjaga keharmonisan dan keseimbangan alam. Para wanita yang telah dibebaskan juga berperan aktif dalam membangun kembali desa, menyebarkan cerita tentang perjuangan mereka dan pentingnya menjaga iman serta lingkungan hidup. Yoyok terus melaksanakan tugasnya sebagai penjaga harmoni antara manusia dan alam, memastikan bahwa desa tetap makmur dan sejahtera dengan memelihara tradisi dan ajaran agama yang telah diajarkan. Kita harus terus bekerja sama dan menjaga alam ini dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah amanah yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, ujar Yoyok dalam salah satu pertemuan desa yang dihadiri oleh seluruh warga. Dengan pelajaran yang telah dipetik, Yoyok dan para penduduk desa berkomitmen untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam, memastikan bahwa tidak ada lagi pelanggaran yang dapat mengganggu keseimbangan yang telah mereka ciptakan. Semoga Allah selalu memberkati kita dan menjaga desa ini tetap aman dan damai. Doa Yoyok terdengar di tengah malam, mengiringi ketenangan yang menyelimuti desa yang kini kembali hidup dengan penuh kasih dan keharmonisan. Yoyok kembali ke rumahnya dengan perasaan tenang dan puas, mengetahui bahwa misinya telah mencapai akhir yang bahagia dan memberikan hikmah bahwa iman dan doa adalah kekuatan yang bisa menyelamatkan dalam situasi yang paling menakutkan sekalipun. Dengan akhir yang damai, Yoyok menyadari bahwa setiap usaha dan doa yang telah dilakukannya tidak hanya membawa perubahan bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi seluruh desa dan hutan yang kini hidup dalam keharmonisan dan kedamaian yang abadi.